Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Arisandi dari kelas TM21E. Pada mata kuliah teknik pengukuran kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu aktuator pneumatik. Nah, pertama apa itu pneumatik atau apa itu sih sistem pneumatik. Nah, jadi pengertian pneumatik sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti udara atau angin. Nah, semua sistem yang menggunakan tenaga yang disimpan dalam bentuk udara yang dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu kerja. Nah, untuk penerapannya biasanya sistem pneumatik banyak digunakan sebagai sistem otomasi. Lalu pengertian aktuator pneumatik sendiri adalah sistem yang menggunakan power tersimpan dalam bentuk udara yang dimanfaatkan atau udara yang bertekanan untuk menghasilkan suatu bentuk kerja. Nah, jadi power yang didapat dari kinerjanya sendiri yaitu berbagai komponen pendukung sistem yang merubahnya menjadi energi gerak mekanis. Nah, prinsip kerja dari aktuator pneumatik sendiri dari udara luar atau yang biasanya bertekanan normal, tekanannya itu satu atmosfer. Lalu diambil atau diproduksi oleh kompresor untuk dirubah menjadi udara bertekanan, lalu disimpan di reservoir tank atau bejana tekan, lalu didistribusikan ke masing-masing elemen pendukung seperti silinder, solenoid, valve untuk menghasilkan output berupa energi gerak mekanik dari aktuator pneumatik. Nah, berdasarkan kebutuhan yang diinginkan. Lalu untuk kontrol sistem pneumatik, rangkaian sistem kontrol pneumatik terdiri dari beberapa tingkat proses yang menggambarkan suatu kinerja perangkat keras dan aliran sinyal. Nah, beberapa proses pembentukan lintasan kontrol untuk aliran sinyal mulai dari sinyal inputan menuju sinyal output. Nah, sehingga sistem ini cukup kompleks untuk menghasilkan bentuk kerja pada aktuatornya. Nah, komponen utama sistem pneumatik sendiri ada beberapa, yang diantaranya yang pertama yaitu sistem pembangkit udara terkompresi bisa dalam bentuk kompresor. Yang kedua yaitu unit pengolahan udara. Jadi udaranya itu dipisahkan dengan air. Nah, pada filter lalu diberi lubrikasi. Lalu yang ketiga ada katup atau valve sebagai pengatur arah tekanan, dan pembangkit aliran bila ada tekanan berlebih akan dibuang. Yang keempat itu aktuator berbentuk silinder pneumatik. Nah, yang kelima itu perpipaan atau pipeline. Nah, menjadi media bergeraknya udara. Yang keenam sensor transducer. Yang ketujuh sistem kendali dan display. Nah, pengelompokan alur sistem pneumatik, beberapa pengelompokannya alur sistem pneumatik bisa dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, daya atau power supply bisa berupa kompresor. Yang kedua yaitu elemen masukan atau sensor bisa berupa solenoid. Yang ketiga elemen pengolah atau prosesor bisa berupa direksional valve. Yang keempat yaitu elemen kerja atau aktuator bisa berupa silinder pneumatik. Lalu kita ke sistem pembangkit udara. Dari udara bebas diambil melalui kompresor, lalu kompresor akan mengubah udara biasa menjadi udara bertekanan. Lalu udara itu disimpan terlebih dahulu di reservoir tank, lalu udara diarahkan ke air dryer. Nah, untuk memisahkan kadar air sebelumnya melalui filter pertama, setelah dari air dryer menjadi udara kering di filter lagi di filter kedua, lalu baru bisa digunakan untuk aktuator pneumatik. Lalu ke unit pengolahan udara. Nah, udara dari yang proses pembangkitan udara lalu masuk ke unit pengolahan udara atau FRL, sistem atau filter regulator lubrikator. Nah, udara akan difilter lagi bila masih ada kadar air yang lalu udara akan masuk ke regulator untuk disetting tekanannya, lalu udaranya masuk ke lubrikator untuk bisa melumasi beberapa komponennya yang bisa dilumasi. Yang pertama yaitu katup pengarah atau directional valve. Katup ini berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan arah udara terkompresi yang akan bekerja menggerakkan aktuatornya. Nah, ada 3 parameter di katup pengarah, yaitu jumlah lubang, jumlah posisi, dan jumlah penggerak katup. Lalu kita yang kedua yaitu pressure regulator valve. Nah, katup ini berfungsi untuk mengatur besar kecilnya tekanan udara terkompresi yang akan keluar dari sistem pneumatik aktuator ini. Nah, yang ketiga yaitu flow control valve. Katup ini berfungsi untuk mengontrol atau mengendalikan besar kecilnya aliran udara terkompresi. Nah, flow control valve ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, fixed flow control. Di antaranya fixed flow control besarnya lubang,
laluan tetap tidak dapat di setel. Lalu adjustable flow control. Valve adjustable flow control yaitu lubang laluan dapat di setel aktuator pneumatik. Nah, berfungsi memberikan gaya gerak dengan pemberian tekanan udara yang berasal dari direction valve. Nah, aktuator pneumatik dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu single acting. Nah, yang kedua double acting. Nah, simbol-simbol dalam pneumatik itu ada beberapa, diantaranya kompresor, tangki udara, filter, dan pemisah air. Nah, ini simbolnya dibagi lagi menjadi dua, ada yang kerja manual dan ada yang kerja otomatis. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang aktuator pneumatik di mata kuliah teknik pengukuran kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.